Halo semuanya, pernah nggak sih Anda kepikiran, siapa sih sebenarnya sosok di balik layar yang bikin sebuah sekolah itu bisa maju dan berkembang pesat? Nah, di sesi penjelasan kita kali ini, kita bakal ngupas tuntas tentang sosok pahlawan tersembunyi di sistem pendidikan kita, yaitu pengawas sekolah. Yuk, kita mulai eksplorasinya. Oke, ini agenda singkat kita hari ini ya. Kita mulai dari mengenal apa itu pengawas sekolah, terus masuk ke tugas dan kompetensinya, gimana mereka ngebangun guru dan sekolah, tantangan yang mereka hadapi, sampai akhirnya ngeliat dampak nyata dari kinerja mereka. Singkat, padat, dan pastinya seru. Coba deh kita renungkan sebentar. Kita kan sering banget ya muji-muji guru yang luar biasa di kelas. Tapi, pernah kepikiran nggak? Siapa sih sebenarnya yang melatih, mengevaluasi, dan ngebimbing para guru hebat ini setiap harinya? Siapa dong sosok di balik layar kesuksesan mereka ini? Nah, kita masuk ke bagian pertama, mengenal pengawas sekolah, sang pahlawan pendidikan yang seringkali tak terlihat. Sering banget nih, orang mikir kalau pengawas sekolah itu cuma birokrat kaku yang duduk manis di kantor. Atau parahnya, sosok menakutkan dari dinas yang datang bawa catatan cuma buat nyari-nyari kesalahan. Padahal sama sekali nggak gitu loh. Mereka ini tenaga kependidikan yang bener-bener turun langsung buat ngebina, mengawasi, dan menilai sekolah demi ningkatin mutu pendidikan. Kalau diibaratkan nih, mereka itu ibarat konduktor orkestra. Mereka yang mastiin tiap instrumen di sekolah itu main harmonis dan nggak ada yang false. Terus kalau kita ngomongin soal kinerja pengawas, kita itu lagi ngomongin soal eksekusi nyata di lapangan. Kinerja ini adalah kemampuan praktis mereka untuk benar-benar ngejalanin pengawasan, pembinaan, dan evaluasi itu secara efektif. Karena ya sehebat apapun rencana dari kementerian, nggak akan ada artinya kalau nggak dieksekusi dengan konsisten sama mereka ini di sekolah-sekolah kan? Lanjut ke bagian 2, tugas pokok dan kompetensi. Kita bakal lihat apa aja sih isi dari kotak peralatan profesional mereka. Coba bayangin beban kerjanya ya. Tugas mereka itu nggak main-main, mulai dari melakukan supervisi akademik, supervisi manajerial, ngebina kepala sekolah dan para guru, mantau proses belajar mengajar, sampai mengevaluasi mutu pendidikan secara keseluruhan. Kebayang nggak tuh? Mereka harus bisa lincah ganti-ganti peran. Kadang jadi mentor akademik yang sabar, kadang jadi evaluator manajerial yang tegas, semuanya dalam waktu bersamaan. Dan buat ngejalanin tugas sebanyak itu, pastinya mereka butuh semacam, ya, kekuatan super lah. Mereka harus punya kepribadian yang mantap, jago supervisi akademik dan manajerial, paham evaluasi pendidikan, punya skill penelitian dan pengembangan, plus kompetensi sosial yang tinggi. Kombinasi komplit ini ngebantu mereka buat bedah masalah sekolah secara presisi. Udah kayak dokter spesialis yang lagi mendiagnosis masalah dan ngasih resep yang paling pas buat pasiennya. Oke, masuk ke bagian 3, membangun guru dan sekolah. Di sini kita bakal lihat gimana sih kompetensi tadi dipraktikkan langsung di lapangan. Di lapangan, pengawas ini ibaratnya pelatihnya para pelatih. Ya mirip pelatih kepala di tim olahraga gitu deh. Mereka mungkin nggak ikut bertanding langsung di depan kelas, tapi strategi dari mereka lah yang bikin guru-guru bisa ngajar dengan maksimal. Mereka aktif banget ngasih pembinaan, ngelakuin supervisi pembelajaran, ngasih pelatihan, bahkan ngebantu nyusun perangkat pembelajaran. Dan pas guru lagi capek atau motivasinya mulai luntur karena rutinitas yang berat, nah pengawas inilah yang hadir buat nyalain lagi semangat profesional mereka. Dan ngomong-ngomong soal supervisi akademik, ini tuh sama sekali bukan sidak mendadak yang menakutkan ya. Ini adalah proses bersiklus yang sangat logis dan terstruktur. Mulai dari observasi pas guru lagi ngajar, terus penilaian perangkat pembelajaran, dilanjut dengan diskusi dan evaluasi, dan yang paling penting, ngasih masukan langsung ke gurunya. Jadi prosesnya tuh sangat aman, kolaboratif, dan umpan baliknya bener-bener nyata dan bisa langsung dipraktekkan besok harinya. Nah, kalau tadi buat guru, sekarang di tingkat sekolah. Fokus mereka jadi lebih makro. Mereka ngebina manajemen sekolah, mantau jalannya program-program, dorong peningkatan disiplin, dan ngebantu banget dalam ngebangun budaya mutu. Lewat evaluasi struktural yang menyeluruh, mereka pastiin seluruh ekosistem di sekolah itu bergerak selaras. Ini tuh bener-bener kayak ngejaga detak jantung sebuah sekolah, biar terus berdenyut sehat dan produktif. Bagian 4, tantangan dan dukungan. Ini dia nih, medan pertempuran sesungguhnya di dunia pendidikan kita. Kalau ngomongin kondisi ideal, pastinya pengawas butuh dukungan kan? Kerjasama yang baik dengan kepala sekolah, guru yang profesional, fasilitas memadai, dukungan masyarakat, sampai lingkungan belajar yang kondusif.
Tapi, realitanya di lapangan, waduh, mereka sering banget nabrak tembok masalah. Kayak kurangnya fasilitas, anggaran yang terbatas, motivasi guru yang masih rendah, kurangnya pelatihan, belum lagi beban kerja pengawas itu sendiri yang tinggi banget. Di situasi penuh tekanan dan tarik-menarik inilah, mental dan skill manajerial mereka benar-benar diuji habis-habisan buat tetap nemuin jalan keluar terbaik. Sekarang, kita sampai di bagian kelima, dampak nyata kinerja. Kita lihat yuk gimana efek domino dari supervisi yang berjalan efektif ini. Kalau kinerja pengawas ini benar-benar optimal, efek dominonya itu luar biasa banget loh. Begitu kompetensi guru meningkat, kualitas pembelajaran di kelas otomatis jadi jauh lebih baik dan bermakna. Disiplin kerja ikut naik, dan ujung-ujungnya bermuara pada lompatan prestasi siswa dan mutu sekolah berkembang jauh lebih baik. Bayangin aja, ngeberdayain satu guru lewat pembinaan yang tepat ternyata bisa terakumulasi jadi pencapaian raksasa buat keseluruhan institusi sekolah. Oke, jadi kesimpulannya ada 3 poin penting nih yang harus kita ingat dari eksplorasi kita. Pertama, peran pengawas itu super krusial ya di balik layar pendidikan kita buat ningkatin kompetensi dan mutu. Kedua, supervisi yang baik itu secara fundamental benar-benar ngangkat derajat pendidikan. Dan yang ketiga, ini aturan emasnya. Kerjasama antara pengawas, kepala sekolah, dan guru itu mutlak diperlukan. Tanpa itu, keunggulan cuma sekedar angan-angan. Sebagai penutup nih, coba deh kita tanya ke diri kita masing-masing. Udahkah kita benar-benar memaksimalkan peran pengawas sekolah kita? Terus, Anda sendiri tahu nggak siapa sosok hebat yang ngebimbing sekolah di komunitas Anda dari balik layar? Semoga penjelasan kita hari ini bikin kita lebih melek dan mau mengapresiasi para pahlawan di balik layar ini ya. Terima kasih banyak udah dengerin penjelasan ini sampai akhir dan teruslah bersemangat untuk belajar.